Pemirsa Hidup Sehat, setujukah Anda jika kenaikan berat badan adalah ancaman nyata setelah merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri? Hari Raya Lebaran identik dengan beragam makanan lezat yang bisa disantap bersama keluarga. Nah, bagaimana cara kita mengontrol nafsu makan sehingga kita terhindar dari risiko penyakit? Namun jangan khawatir, Hidup Sehat akan memberikan beberapa tips mencegah berat badan naik. Salah satunya dengan prinsip 3J, yaitu jumlah, jadwal makanan, dan jenis makanan. Dari sisi jenis, konsumsilah makanan sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya, jadwal makanan. Meski sedang berhari raya, tetaplah mentaati jadwal makan berat 3 kali sehari. Terakhir, jumlah. Hindari memakan semua jenis makanan dalam jumlah banyak. Hal ini bisa memicu naiknya berat badan dan risiko gangguan pencernaan. Pemirsa, selain prinsip jumlah, jadwal, dan jenis makanan, ada hal penting lain yang bisa dilakukan agar berat badan tidak naik. Salah satunya yaitu aktif bergerak. Meski sedang hari raya dan makan enak, jangan lupa ya untuk terus bergerak. Dengan berolahraga misalnya, untuk mencegah penumpukan lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Tips lainnya, kunyahlah makanan secara perlahan. Konsumsi cemilan sehat dan jangan lupa minum banyak air putih ya pemirsa. Air putih dapat menekan nafsu makan berlebih dan juga bisa menghindari tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Tetap jaga kesehatan sebelum dan sesudah ya pemirsa, agar berat badan kita tetap terjaga. Wah. Jadi memang kalau Lebaran ini semua hidangan ada di meja makan ya. Opor ayam, rendang, kue-kue. Jadinya yang tadinya kita Lebaran malah lebaran nih. Nah ini kan akan berbahaya ya untuk kesehatan. Nah di tengah kita sudah ada Dr. Firly Nanda, dokter penyakit dalam yang akan membahas supaya bagaimana kita nggak ikut lebaran saat lebaran. Halo Dr. Firly. Halo Dr. Anis, halo Dr. Haikal. Nah iya nih dok, apalagi kan biasanya nih kita kan ini ya silaturahmi ke keluarga. Pasti pengennya mereka itu kalau kita datang makan. Ya datang ke sini makan, datang ke situ makan. Akhirnya dalam satu hari itu kita makannya bisa berkali-kali dok. Betul. Iya dok, apakah benar dok ya kalau memang kita tahu bahwa yang namanya obesitas itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Betul. Ada genetik, kemudian pola makan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi dok, kalau misalnya orang yang aktif bergerak itu pasti terhindar dari obesitas. Ini fakta atau mitos dok? Ya itu sih of course fakta lah ya, pasti fakta karena ya maksudnya tadi udah disampaikan Dr. Haikal kan yang menyebabkan obesitas tuh banyak faktornya ya. Salah satunya adalah aktif bergerak gitu loh. Tapi aktif bergerak tuh yang sebenarnya juga harus terarah nih gitu. Jadi biasanya aktif bergeraknya juga pakai target, bukan sekedar aktif bergerak aja. Kadang-kadang kan emak-emak nih nanti kan ditinggal sama mbak-mbaknya nih pas lagi lebaran. Udah bergerak, udah cuci baju, udah jemur, udah nyetrika, nyapu, tapi enggak gitu. Jadi maksudnya tetap aktif bergerak, tapi yang biasanya kita menggunakan target yang terukur juga gitu. Dan itu menghindari obesitas. Nah dok, kan biasanya nih dok, kalau misalnya ya kita makan banyak, abis itu balas dendam, olahraga gitu dok. Nah itu gimana dok? Itu kan aktif bergerak juga, tapi makannya tetap banyak. Bisa nggak menghindari badan lebaran gitu dok? Sebenarnya lagi-lagi adalah kita ukur ya kan. Karena sebenarnya menghindari obesitas dan mengurangi berat badan atau weight loss itu kan jadi yang kalorinya itu harus defisit gitu kan sama yang kita keluarkan gitu. Jadi yang masuk sama yang kita keluarkan harus defisit. Jadi kalau memang ternyata makannya banyak tapi olahraganya juga kenceng dan kita hitung kalorinya ternyata defisit, bisa sih menghindari obesitas. Tapi dok, ketika kita lebaran kan kita keliling ya, silaturahmi itu kan jalan kaki juga. Nah, ya. itu dia. Nah, apakah itu bisa dihitung dengan aktif bergerak juga dok? Tapi begitu habis nyampe di rumah makan lagi kan? Itu dia sih dok sebenarnya. Sebenarnya kalau kita jalan seberapa jauh sih kita jalan gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya itu bisa menjadi salah satu metode nih. Maksudnya salah satu metode misalkan kita mau ke rumah tetangga atau mau ke rumah keluarga yang agak jauh dikit, udahlah daripada naik motor kita jalan aja. Nah itu sebenarnya bisa menjadi metode juga bahwa bisa mencegah adanya obesitas atau lebaran pada saat lebaran. Atau ya kecuali mungkin tinggalnya di Tebet tapi jalannya ke Depok silaturahmi. Waduh, itu pingsan di jalan sih dok, dehidrasi di jalan. Nah dok, ini ada fakta mitos nih dok, mengunyah makanan secara perlahan dapat mencegah obesitas. Ini fakta atau mitos?
Itu bisa dibilang sebenarnya fakta, karena ada beberapa jurnal dan ada beberapa penelitian tuh yang meneliti hal tersebut, bahwa kan sebenarnya kita memang dianjurkan, kalau di agama Islam juga dianjurkan tuh sebenarnya sunnahnya mengunyah makanan. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat kita mengunyah makanan dengan baik dan tercerna dengan baik, jadi rasa kita tuh lebih cepat kenyang gitu loh. Jadi itu sudah melalui penelitian dan itu memang jadinya mempunyai manfaat untuk mengurangi berat badan, mencegah Ya, kadang-kadang tuh ini ya dok ya, sinyal perut kita ngasih kenyang itu telat, jadi tanpa sadar kita makannya banyak gitu. Makanya harus mengunyah yang benar. Dan tentunya bisa lebih menikmati makanan dok ya, menikmati rasanya dan sebagainya. Nah dok, ini juga cukup banyak dok beredar di masyarakat ya, katanya perbanyak minum air putih hangat dapat mencegah obesitas. Karena dok mungkin sekiranya bisa membakar lemak. Ini fakta atau mitos dok? Ini dia nih, kasihan ya. Jadi ini air hangat sama air dingin ini selalu menjadi pertentangan. Itu sebenarnya mitos, Dok. Mitos. Jadi maksudnya mau air hangat, mau air dingin, kasihan si air dingin itu sebenarnya tidak berpengaruh sama kenaikan berat badan gitu ya, obesitas. Tapi sebenarnya yang benar adalah mengkonsumsi air putih yang cukup. Nah gitu, itu yang sebenarnya bisa membantu untuk mencegah dari obesitas gitu. Tapi nggak air hangat maupun air dingin ya. Karena air putih kan non kalori dok ya. Betul. Dan membantu mengenyangkan ya. Sehingga kita akan tidak mengkonsumsi makanan lebih banyak jadinya. Betul dok. Nah dok, ini ada juga selain tadi ya dok ya, fakta mitos yang beredar di masyarakat bahwa sering konsumsi minuman dingin dapat menyebabkan obesitas. Nah, tadi kan udah dijawab ya dok. Mitos ya? Mitos. Kasihan banget tuh si air dingin selalu jadi kambing hitam. Nggak ya itu. Tapi sebenarnya kalau air dinginnya yang manis, itu benar-benar. Kadang-kadang kan kalau misalnya pada saat lagi Idul Fitri atau Lebaran kan disediakan air minum tuh sirup lagi atau yang manis-manis. Nah itu itu bisa menyebabkan obesitas. Tapi bukan dinginnya ya, tapi adalah air yang juga mengandung pemanis atau gula. Gitu. Oke, dok, kalau kita membahas nih tentang menu hidangan Lebaran, mulai dari opor ayam, kemudian ada ketupat gulai, rendang. Nah ini sebetulnya jenis makanan ini yang manakah yang paling banyak menyumbang kalori terbanyak yang berkontribusi bisa tingkatkan resiko obesitas? Kayak semua kalinya ya? Hampir semuanya, karena kan semuanya dimasak dengan itu kalorinya tinggi-tinggi semua tuh, pakai santan-santanan, terus ada daging, protein, kayaknya semua menyumbang banyak. Terus belum nanti kan biasanya itu kan memproduksi minyak gitu. Jadi kayaknya sih bisa dibilang hampir semua menyumbang kontribusi untuk jadi obesitas sih, atau jadi lebaran. Apalagi kalau dessertnya itu kue-kue kering kan. Nah itu lagi, pada satu itu aja kalorinya udah berapa kan, terus makannya nggak mungkin satu. Dan saya baru tahu ya, ternyata satu butir nastar itu mengandung 75 kalori. Iya. Bayangin kan kalau kita makannya kan tagihan tuh. Iya, biasanya setengah toples kan? Duduk sekali duduk di satu rumah. Iya. Mau pindah ke rumah yang lain, berapa lagi tuh yang dimakan kan nastarnya. Ya itu sih, itu juga menyebabkan akhirnya terjadi lebaran pas saat lebaran. Makanya penting banget ketika kita lebaran, kita mesti mawas diri lah ya. Tahu diri bahwa ada saatnya kita juga mesti bijaksana dalam mengkonsumsi makanan ya. Karena jangan sampai nih kita udah sebulan ya, udah puasa, udah turun berat badan, malah naik lagi dalam waktu sehari kan. Waduh, kasihan banget. Itu mungkin ya dok, dalam waktu satu hari nih misalnya, ya udah deh ini kan udah habis puasa, hari ini saya mau balas dendam, makan semuanya, langsung naik besok 2 kilo. Besok diet lagi gitu. Nah itu gimana dok, bisa apa enggak? Iya, naiknya sih udah pasti tuh, bisa dalam sehari bisa naik sekilo lah, paling nggak sekilo 2 kilo tuh bisa kalau memang kita kayak balas dendam kan, mentang-mentang udah hari kemenangan terus juga makannya nggak dikontrol. Tapi mungkin kalau setelah itu ya akhirnya kita kembali lagi ke jalan yang benar, maksudnya kembali lagi dengan pola diet yang benar, kembali lagi melakukan aktivitas fisik yang baik dan benar sih, rasanya harusnya bisa terkontrol lagi ya setelah itu. Ya, tapi kebanyakan kebablasan ya kayaknya. Itu yang harus waspada. Iya. Nah, kita akan membahas nih apa saja penyakit ya yang disebabkan oleh obesitas. Tapi saat lagi tetap di Hidup Sehat.